Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Amanda Wijaya di dalam catatan kecil Merdeka. Ya, di sini saya bersama sahabat saya, sahabat Ahmad Sabikul Mustofa. Beliau ini Ketua Umum Demisioner PC PMI Kota Mitro. Pada waktu itu menjabat masa hikmat 2018-2019 ya Tum ya? Ya, dan beliau ini juga salah satu pengusaha muda yang sukses di bidang jasa. Gimana itu kabarnya Tum? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Sahabat Manda gimana kabarnya? Baik juga ini Tum, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa nih Tum kegiatan hari ini Tum? Karena kan hari ini kan karena ada wabah COVID-19 ini di lockdown tuh. Ya. Apa ini Tum kegiatan di hari-hari ini Tum? Ya kegiatannya ya aktivitas seperti biasa, cuman ya nggak dikurangi dan lebih safety. Artinya lebih menjaga kesehatan, menjaga perilaku hidup sehat agar terhindar dari virus. Jadi memang tetap beraktivitas ya Tum ya seperti Ya biasa. kita tetap aktivitas seperti biasa ya. Tapi ya sesuai dengan himbauan pemerintah untuk tidak banyak melakukan aktivitas ketika tidak mendesak. Makanya kita saling menjaga lah gitu, Ya. kebaikan Indonesia. Jadi Ketua Mustofa ini salah satu memang motivator saya sendiri selaku saya bergerak di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Beliau ini dari awal memang berusaha ya Tum ya, berpengusaha yang memang bidangnya itu di bidang bisnis. Nah, ngomongin tentang lockdown itu, gimana itu tentang bisnis Ketum sendiri nih Tum? Kalau yang saya baca hari ini bukan lockdown ya. Apa itu Tum? Yang saya pahami kebijakan dari pemerintah itu adalah pembatasan sosial berskala besar gitu. Artinya ya sebenarnya masyarakat masih bisa beraktivitas seperti biasa dengan catatan tetap menjaga ada aturannya gitu loh. Dari menjaga kebersihan, baik mencuci tangan sebelum beraktivitas, memakai masker dan lain sebagainya gitu loh. Iya. Berarti memang masih gerak ya Tum ya usahanya di bidang jasa ini sendiri Tum. Ya. Apa sih Tum usaha Ketum hari ini Tum? Apa saja Tum? Bisa dijelasin mungkin? Kalau brand saya itu Mustofa Rencar ya. Oh, Mustofa Rencar. Kita bergerak di jasa permobilan. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan jasa mobil ya kita ada di situ gitu. Oh gitu. Berarti ya, semua jasa yang berhubungan dengan mobil itu memang Ketum digarap semua Tum ya. Nah, kita ada 6 item. Apa itu Tum? Yang pertama rental mobil. Oh ya. Pertama rental mobil, yang kedua charteran dan wisata. Terus ada jasa antar jemput, 3 jasa antar jemput, 4 itu jasa angkut barang, yang kelima jasa driver atau sopir, yang ke-6 itu jasa kursus mengemudi, yang ke-7 jasa jual beli mobil baru dan second. Oh berarti memang jual beli mobil baru juga bisa ke Ketum ini? Bisa. Kita bisa fasilitasi untuk kita bantu masyarakat yang memang membutuhkan mencari mobil baik baru maupun second. Nah, untuk ngomongin tentang charteran ataupun memang rental mobil nih Tum, di serangnya wabah COVID-19 ini sendiri, apakah memang di Mustofa Rencar sendiri menyediakan alat-alat pelindung diri Tum? Kalau itu jelas, setidaknya kita melakukan perawatan rutin. Di mobil sendiri kita rutin setiap mau beraktivitas kita semprot menggunakan desinfektan ya. Seperti ini desinfektannya nih. Desinfektan. Ya. Sudah ada desinfektan. Terus kemudian kita juga menyediakan masker bagi pelanggan. Masker gratis, secara gratis. Berarti memang mengikuti kebijakan ataupun memang perintah dari instruksi pemerintah untuk menyediakan. Kita tetap safety. Oh iya. Safety gitu. Ya kesehatan tetap nomor 1 ya. Ini ada hand sanitizer juga ada. Oh iya. Kita siapkan.
Jadi kita pastikan penumpang ataupun pelanggan kita tetap aman dan nyaman ketika berkendara gitu loh. Dan kita juga penyedia jasanya juga aman dan nyaman gitu loh. Artinya ya kita sama-sama menjaga. Nah ini Tum, terkait ngefek nggak sih Tum untuk karantina wilayah ini ataupun memang physical distancing ini terkait untuk di bisnis Ketum sendiri nih? Apakah memang omsetnya berkurang atau memang malah ada keuntungan sendiri nih Tum? Saya rasa semua pasti kena dampak gitu loh. Semua jenis usaha, baik itu positif maupun negatif. Nah kalau untuk jasa permobilan, jasa rental kita ya banyak negatifnya gitu. Ya banyak negatifnya memang. Karena ya masyarakat hari ini diharuskan untuk tidak banyak aktivitas di luar. Ya benar itu Ya. Tum. Jadi ngomong-ngomong tentang bisnis ataupun pengusaha muda nih Tum, menurut Ketum sendiri nih Tum, definisi pengusaha itu apa sih Tum? Saya rasa semua orang tahu lah, entrepreneur, pengusaha, bahwa pengusaha itu adalah orang yang punya usaha, baik jual beli, transaksi yang berusaha untuk mencari keuntungan atas aktivitas usahanya. Itu namanya pengusaha. Gitu. Jadi kan terkait untuk bisnis sendiri ini kan menjadi pengusaha muda itu kan memang dibutuhkan komitmen yang kuat ya Tum ya. Ya. Jadi bagaimana sih Tum tips atau memang untuk para nih yang mempunyai niat ataupun pemula yang ingin menjadi pengusaha, apa saja Tum yang bisa kita lakukan Tum? Catatan ya, tidak semua orang itu bisa jadi pengusaha. Ya. Tidak semua orang bisa dipaksa untuk jadi bisa bisnis. Karena itu lebih ke kalau menurut saya natural gitu. Nah, dan menurut saya ada hal-hal yang khusus yang itu harus dimiliki oleh seorang pengusaha ataupun entrepreneur. Contohnya apa itu tuh? Yang paling utama itu satu, seorang entrepreneur wajib punya keberanian. Keberanian ya Tum. Sehebat apapun orang itu, terus sebanyak apapun konsep bisnis yang dia sampaikan, yang dia bangun, kalau dia tidak punya keberanian, dia tidak punya bakat untuk berwirausaha. Ya. Jadi pastikan dulu kalau memang mau jadi pengusaha, satu, berani. Harus berani dulu. Kalau itu satu kata itu tidak bisa dilewati, artinya dia memang tidak punya bakat untuk jadi seorang pengusaha. Nah, untuk Ketum sendiri nih, awal mulanya tuh bagaimana tuh? Ketum kan kalau setahu saya track recordnya tuh memang dari awal masuk kuliah hingga selesai kuliah ini memang gerakannya itu ke bisnis tuh. Nah, awal mulanya itu bagaimana tuh? Sampai Ketum tadi bilang kuncian untuk berbisnis itu berani itu. Ya, itu yang pertama ya. Iya. Saya belum menyebutkan yang kedua, yang ketiga dan sebagainya gitu loh. Tapi yang menurut saya itu penting, yang satu tadi gitu loh, ketika kita punya keberanian. Karena kita semua punya hak untuk membangun bisnis, punya usaha, dan harusnya kita bisa gitu loh. Peluang banyak. Iya, betul. Kalau mulai dari awal, memang saya dari sejak SMP ya memang suka bisnis. Dulu SMP aku sering jualan pulsa. Oh, pulsa tuh. Awal itu tuh ya. Awal itu pulsa, terus kemudian SMA mulai jualan, ikut dagang juga biasa gitu. Terus ya karena dulu saya pengen kuliah, karena nggak ada biaya, akhirnya ya saya paksa untuk kerja sambil usaha. Oh. Yaitu untuk nyambung saya selama kuliah. Nah, awal mula itu saya ketika masuk kuliah, yang pertama bisnis yang saya lakukan itu parfum refill. Ya. Parfum tuh. Ya, saya dulu punya bisnis ya sampai saat ini masih berjalan, yaitu parfum refill yang non alkohol itu loh. Oh, yang memang untuk apa yang tahan lama itu tuh ya. Jadi saya survei pertama di ketika kuliah itu ya di parfum refill gitu. Ya itu. Jadi memang
dari masuk kuliah awal itu tuh ya. Awal itu memang sudah main bisnis melalui pulsa dengan parfum refill ya tuh. Refill. Terus kadang saya juga masuk ke bisnis musiman. Apa itu tuh? Kayak misal waktu musim nanas, saya dulu sering ngambil tempat sahabat saya, sahabat Ayus. Ngambil pulaka, ngambil banyak untuk tak jual kembali. Bahkan saya juga pernah dulu waktu mau lebaran jualan di pasar biasa gitu loh. Ya satu sambil mengasah keilmuan saya gitu loh, karena saya kuliah di UM jurusan manajemen, fakultas ekonomi gitu loh. Saya punya basically pendidikan di dunia manajemen kan gitu. Bisnis manajemen perusahaan. Maka dari itu saya aplikasikan lewat usaha-usaha ataupun bisnis yang saya jalani. Nah, cara untuk konsepan menjadi pembisnis yang memang hari ini kan sebenarnya banyak tuh pemuda ataupun memang mahasiswa yang ingin memulai bisnis. Tetapi kan hari ini banyak yang bertanya-tanya seperti ini tuh. Niatan sudah ada, namun apa sih bisnis yang bisa kita jalankan jangka panjang maupun jangka pendek? Nah, itu kan banyak sekali yang belum bisa menganalisis seperti ini. Nah, Ketum nih yang darinya awal menjadi jual pulsa ataupun musiman hingga parfum refill hingga hari ini memakai bisnis jasa, itu bagaimana tuh cara menganalisisnya? Apakah memang ada strategi, rumusan-rumusan, atau memang yang ngalir saja gitu tuh? Ya nggak bisa kalau ngalir saja. Tuh ya. Itu ya ada teorinya. Cuman begini, tadi saya pertama menyebutkan soal syarat untuk menjadi seorang entrepreneur. Itu adalah keberanian, berani memulai ya. Satu, kita harus berani memulai dulu. Yang kedua, tentukan dulu bisnisnya apa. Kalau sudah kita tentukan, kemudian yang pertama berani, yang kedua itu adalah fokus pada satu aja. Nggak usah muluk-muluk gitu loh. Kamu punya ide gagasan apa soal bisnis? Oh ya, saya pengen bisnis jualan online, pengen bisnis usaha ini, usaha itu, silahkan gitu. Coba dulu. Satu, berani mencoba, yang kedua fokus pada satu jenis usaha. Fokus ketika itu sudah matang, baru konsisten. Belajar untuk konsisten. Karena fokus tanpa menghadirkan konsistensi dalam usaha juga nggak jalan. Benar-benar itu. Ya, jadi harus konsisten untuk melakukan usaha. Nah, terus kemudian dalam proses perjalanan usaha itu terus di-upgrade. Apa usaha kita yang kurang apa? Oh ya, kita kurang ini, kurang memfasilitasi ini. Oh ya, kita belum ada produk ini, produk itu. Seiringnya berjalannya waktu, nanti kita akan ketemu sendiri gitu loh. Jadi saya kadang heran dengan orang-orang yang ketika ngomongin bisnis, waduh, saya nggak punya modal gitu, waduh, saya nggak punya tempat. Modalnya diri kita gitu loh, bahwa kita ini adalah modal utama. Kita yang punya keberanian, yang berani fokus, berani komitmen, itu saya rasa itu sebagai modal gitu loh. Jadi bicara modal itu bukan hanya soal finansial, jumlah uang, bukan. Tapi diri kita itu adalah modal awal gitu loh. Bagaimana kita punya keberanian untuk memulai usaha. Bahkan saya ingat betul dulu usaha itu kata orang-orang, saya mulai usaha dari nol. Saya enggak. Saya itu mulai usaha dari minus. Dari minus malah tuh ya. Bukan dari nol, dari minus gitu loh. Iya. Artinya saya pinjam sana sini, terus saya ya itu pun ya saya kalkulasi bahwa uang yang saya pinjam ini untuk ini itu sudah jelas gitu loh, arahnya jelas gitu loh. Jadi soal usaha nggak melulu soal modal, tapi bagaimana kita mau melakukan gitu. Betul. Gitu. Nah, terus ada nih tuh, ada kayak apa ya, pembahasan seperti kalau mau bisnis tuh ya jangan ngambil hutang, di ambilan hutang buat modalnya harus modal sendiri gitu. Itu bagaimana tuh sudut pandang Ketum sendiri? Kan ada sih tuh yang mau mulai bisnis tapi ngutang dulu nih di bank, nanti bakal ada flashbacknya ketika memang sudah sukses untuk berbisnis. Nah, menurut Ketum tuh gimana sudut pandang orang-orang yang ya kalau mau bisnisnya harus dari nol, yang memang tidak memakai modal orang lain, modal sendiri apa adanya, itu gimana itu?
baik. Coba kita belajar dari bisnis-bisnis besar di dunia bahkan hari ini. Mereka itu mulainya dari sesuatu yang kecil gitu loh, dari garasi rumah, dari apa ya, kamar kecil, sudut ruangan kecil, yang itu kemudian melahirkan perusahaan-perusahaan besar.